Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang senjata-senjata khas yang berada di ranah Minang. Ya, senjata-senjata ini disebut khas karena senjata ini kerap sekali dijadikan atau digunakan dalam berbagai kegiatan oleh masyarakat di Minangkabau. Baik itu dari zaman dulu berperang sampai mungkin zaman sekarang masih banyak yang menenteng-nentengnya ya, bertani atau segala macam. Oke, ini ada 5 senjata khas dari ranah Minang. Saya akan sebutkan satu persatu dan kegunaannya mungkin ya, secara singkat saja karena mungkin besok saya akan pulang kampung ya. Tepatnya saya akan berkeliling ke Pariaman untuk bertemu dengan bupati yang rendah hati, yaitu Bapak Aceh Suatribur, dan mungkin lanjut perjalanan ke Pasaman atau mungkin ke Solo. Yang jelas kita ke pesisir selatan mengikuti kegiatan dari Sang Darmawan dari Ranah Minang, yang tokoh muda ya, yang kemarin ini mengirim 1 juta sejadah untuk Ranah Minang. Apakah benar kegiatannya ini? Maka saya akan mengikutinya dari belakang. Jika ini hanya karangan saja ya kita bisa membuktikan ya kan. Oke, kita kembali ke tema. Kita akan membicarakan tentang 5 senjata khas dari Ranah Minang. Apa saja senjatanya? Mulai dari yang pertama. Ya, yang pertama itu adalah kurambit, atau kita sebut dengan kerambit. Bahasa Indonesianya kerambit ya. Adalah senjata adat Sumatera Barat yang paling terkenal. Kepopulerannya sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat maut sekali, mematikan. Bahkan senjata ini diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata yang wajib dimiliki oleh setiap tentaranya. Kerambit ini berbentuk pisau dengan lengkung siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang rujing membuat senjata ini bisa melukai lawan dengan efek yang fatal. Sayatan dari senjata ini bisa menimbulkan luka dalam yang dapat memutus urat dan otot yang terkena. Dan kerambit ini sering digunakan dalam berbagai film ya, film laga di Indonesia. Yang jelas silat harimau kayaknya wajib menggunakan kerambit ini karena ini lebih afdol. Yang kedua itu adalah karih. Karih merupakan sebutan dalam bahasa Minang untuk keris, sebagaimana masyarakat sub etnis Melayu lainnya. Keris juga terdapat pada budaya masyarakat Minangkabau. Jadi keris ini atau karih Minang mempunyai beberapa ciri khas, yaitu jumlah luk dan lekukannya sedikit, bahkan nyaris lusur. Sudut luk yang lebar serta hulunya yang berukir melengkung ke bawah. Karih atau keris adalah senjata tradisional Sumatera Barat yang mirip seperti senjata keris di Jawa Tengah. Cuman meletakkannya dia di depan ya. Keris terdiri dari 4 buah bagian, yaitu gembong, putiang, tunangan, dan mato karih. Nah, gembong adalah bagian pegangan keris yang melengkung, memiliki makna bahwa penghulu atau pemimpin suku adalah orang yang cerdas, rendah hati, dan akan selalu patuh terhadap hukum, adat, serta agama. Sedangkan bagian putiang adalah besi yang menghubungkan gembong dengan bilah keris. Jadi Musin Ilhaq dalam jurnal berjudul Keris dalam Budaya Minangkabau, Visualisasi Nilai Kepemimpinan Penghulu, judulnya tahun 2018, menyebutkan putiang dalam budaya Minang bermakna bahwa seorang penghulu haruslah sabar, bertanggung jawab atas kewajibannya, tidak pamrih, dan menjauhi semua larangan. Ya, yang ketiga itu mato kerisnya. Mato keris adalah bilah keris yang berliku-liku, menandakan seorang penghulu akan berhati-hati dalam mengambil keputusan, bersikap netral, dan berpegang pada hukum adat. Adapun tunangan adalah sarung keris yang terbuat dari kayu. Nah, pada zaman dahulu, senjata adat Sumatera Barat tersebut dipakai kaum bangsawan dan penghulu kerajaan, bahkan raja-rajanya ya. Namun pada saat ini karih hanya dipakai sebagai aksesoris pakaian adat pengantin pria Minang saja. Jarang sekali yang menggunakannya lalu lalang ya. Ya, yang ketiga itu adalah kalewang. Nah, kelewang ini banyak sekali sampai sekarang mungkin masih digunakan ya. Kelewang berbentuk sejenis golok dengan 1 mata, dengan yang ujung bilah yang melengkung.
Ini yang saat ini umumnya dipakai untuk kegiatan pertanian. Pada zaman dulu, senjata ini dipakai sebagai senjata utama oleh prajurit kerajaan saat Perang Padri berkecamuk pada awal abad ke-19. Senjata adat Sumatera Barat ini masih sering digunakan hingga sekarang karena multiguna dan bentuknya yang unik. Ya. Yang keempat itu adalah ruduh. Ya, kalau di Indonesia kan jadi rudus. Rudus ya. Ruduh adalah senjata adat Sumatera Barat yang mirip seperti kelewang. Senjata ini berbentuk mirip pedang yang satu sisi saja bilah tajamnya. Kalau pada kelewang sisi bilah yang tajam umumnya lurus, maka pada ruduh sisi tajamnya cenderung cembung ke dalam. Ruduh menjadi senjata legendaris simbol perlawanan masyarakat Minang terhadap penerapan pajak oleh Belanda yang mencekik ketika perang di Mangkopoh dulu. Jadi rakyat Mangkopoh banyak memakai ruduh ini. Desain bilah semacam ini bisa mengakibatkan serangan yang lebih mematikan pada tubuh lawan. Tidak heran jika kemudian senjata tersebut dipakai oleh prajurit kerajaan ketika Perang Mangkopoh berkecamuk pada tahun 1908. Ya, yang terkenal itu memakai ini adalah Siti Mangkopoh ketika dia mencabik-cabik isi perut dari tentara Belanda di dalam markasnya sendiri. Ya, yang kelima itu adalah piari. Piari adalah senjata tradisional Sumatera Barat yang memiliki 3 mata dan berbentuk seperti trisula ya. Piari adalah tombak panjang seperti senjata Poseidon dengan ujung mata 3. Mana mata paling tengah lebih panjang dibanding kedua mata lainnya. Nah, ini seperti senjata yang dimiliki Siwa. Mungkin konon kabarnya senjata ini beredar ketika Rajendra Chola datang ke daerah Sumatera ya untuk menyerang Sumatera, dan ini ditinggalkan ketika itu mungkin banyak Hindu Siwa ya. Oke bro, itu 5 senjata dari Minang ya, khas dari Minang. Mungkin lain-lain penyebutannya ya, ada yang menyebut ladiang, sakin dan segala macamnya, mungkin lebih mirip kayak yang 5 ini. Banyak juga yang menyebut parang, ada yang menyebut, pokoknya banyak lah. Oke bro, ini cukup kita menjelaskan bagaimana senjata-senjata khas yang dipakai oleh masyarakat Minang, baik dari mulai penghulu-penghulu kerajaan sampai ke rakyat biasa, dan mungkin sampai saat ini hanya dipakai untuk acara-acara adat tertentu atau parade atau perkawinan ya, marapulai atau rapat adat tertentu dan segala macamnya. Ada juga yang sampai saat ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan berladang, pertanian dan lain-lain. Oke, cukup sampai di sini perjumpaan kita. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.